Ada pertanyaan menggelitik yang menarik untuk dijawab, saudara. Mengapa tak sedikit orang yang sebenarnya tidak normal, tapi dia bisa bertindak bahkan lebih baik, ya bertindak sama atau bahkan lebih baik dari orang yang normal. Sementara kita lihat banyak sekali orang yang normal, tapi sering bertindak bagaikan orang yang tidak normal. Lalu kira-kira apa faktor yang menentukan mengapa menjadi seperti itu? Coba kita lihat ya. Di Amerika Serikat itu ada gadis yang bernama Jessica Kok yang dia terlahir tak sempurna. Dia lahir hanya dengan kedua kakinya tanpa tangan sama sekali. Ya. Tapi luar biasanya kini bukan hanya bisa menyetir mobil, bisa berenang, taekwondo, bahkan juga bisa mengemudikan pesawat. Dan dia wanita pertama yang mendapatkan Guinness World Record sebagai orang pertama yang bersertifikat menerbangkan pesawat dengan menggunakan kedua kakinya. Luar biasa. Bukan hanya Jessica Kok, di Korea Selatan itu ada juga Hee Ah-lee, dikenal sangat pandai bermain piano. Padahal dia hanya punya 2 jari di masing tangannya. Kakinya pun hanya sebatas lutut. Nah, karena kepiawaiannya memainkan piano itu, Hee dikenal sebagai the four-fingered pianist. Umur 7 tahun dia memenangkan the 90th National Handicap Contest yang langsung diberikan oleh Presiden Korea Selatan pada waktu itu. Masih ada contoh lagi, di Qatar ada Ghanim yang lahir juga tak sempurna, ya. Lahir sepertiga bagian tubuhnya tak ada. Cara tubuh tidak menghalangi dia untuk beraktivitas bagaikan orang normal. Dia berenang, setir mobil, main bola, bahkan naik gunung. Dan saya kira mungkin semuanya tahu dalam pembukaan gelaran Piala Dunia tahun lalu di Qatar, Ghanim yang saat itu berusia 20 tahun melantunkan surat Al-Hujurat ayat 13 di hadapan aktor Amerika Serikat Morgan Freeman dan ratusan juta pasang mata di seluruh dunia. Nah, ini menarik untuk kita coba pikirkan, renungkan ya. Mengapa orang seperti Jessica Kok, Hee Ah-lee, Ghanim, saya kira banyak lagi yang meski cacat begitu rupa tapi tetap bisa melakukan banyak hal, bahkan lebih baik dari orang yang normal. Sementara ada banyak pelajar atau mahasiswa yang bergelimang fasilitas tapi tak berprestasi, bahkan gagal dalam studinya. Kalah dengan mereka yang belajar dengan fasilitas terbatas. Ada kekuatan maknawiyah namanya ya, istilahnya. Dan kekuatan maknawiyah ini lebih besar pengaruhnya daripada kekuatan madiyah, kekuatan material. Apalagi jika kekuatan maknawiyah itu, kekuatan madiyah itu ditopang oleh kekuatan ruhiyah. Maka kekuatan maknawiyah dan madiyah itu akan menjadi kekuatan yang amat sangat dahsyat. Nah, di dalam Islam kekuatan ruhiyah itu bersumber dari akidah, keimanan kita kepada Allah dan keyakinan akan pertolongan Allah serta keinginan untuk meraih kegemilangan hidup di dunia dan di akhirat. Seperti doa kita itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini terjadi ya di hampir semua perang di awal dakwah Islam. Pasukan Islam itu selalu kalah jumlah ya, outnumbered dibanding dengan pasukan kafir. Dalam perang Badar misalnya, 313 pasukan Islam, dia harus berhadapan dengan hampir 1000 pasukan kafir. Pun begitu dalam perang Uhud, 1000 pasukan Islam menghadapi 3000 tentara kafir. Perang Khandaq, 2000 lawan 10.000. Perang Mu'tah lebih dahsyat lagi, 2.500, ada yang menyebut 5.000 lawan 250.000. Nah, juga dalam penaklukan Andalusia, 5.000 tentara Islam melawan 100.000 pasukan yang ada di sana. Nah, tapi dalam semua perang itu, meski kalah jumlah dan perbekalan, pasukan Islam unggul. Itulah kekuatan ruhiyah. Nah, kalau kita berkaca pada realitas ini hari, secara madya umat Islam itu sungguhnya jumlahnya sangat besar. Ya, disebut-sebut hampir mencapai 2 miliar yang mereka tinggal di wilayah yang amat kaya sumber daya alam seperti minyak, gas, barang-barang tambang. Nah, mestinya umat Islam yang demikian besar itu tak sulit meraih kembali kejaran seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Nah, tapi mengapa sekarang kemuliaan yang dicita-citakan itu tak kunjung terwujud? Nah, disitulah masalahnya, saudara, bahwa ternyata tanpa kekuatan maknawiyah, apalagi tanpa kekuatan ruhiyah, kekuatan madiyah yang demikian besar itu, jumlah penduduk, jumlah pemeluk Islam yang sangat besar, segala macam itu tak berarti apa-apa. Karena itu penting sekali untuk membangun kekuatan maknawiyah, terlebih-lebih kekuatan ruhiyah. Inilah kekuatan tersembunyi yang menjadi penentu keberhasilan diri, jamaah, dan umat. Dan ini pula yang semestinya harus kita terus tanamkan pada diri umat, agar umat yang secara madiyah itu sudah begitu luar biasanya
ini, itu bangkit kembali meraih kejayaannya seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Dan juga disebut dalam Al-Quran sebagai khairu ummat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Insya Allah.